Salomo itu diurapi Tuhan. Dia tidak bersekutu dengan setan atau iblis. Dia tidak bersekutu dengan jin, dengan makhluk gaib. Tetapi Salomo bisa memerintah mereka. Kenapa? Karena Salomo dikaruniai oleh Tuhan hikmat dan makrifat. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC, saya kembali menyapa saudara di dalam pemberitaan rahasia firman. Saat ini saya akan menyampaikan kepada saudara satu rahasia firman yang penting, bahwa Tuhan Yesus yang akan segera datang, akan segera kita sambut, itu Tuhan yang berkuasa mengutus malaikat. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang berkuasa memaksa dan memerintah iblis. Perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa mengutus malaikat, tetapi dia juga bisa menyuruh dan memaksa iblis. Saat ini, rahasia ini 25 Juli 2023 saya akan sampaikan pada saudara. Jadi Tuhan Yesus yang dahulu tampil dalam kehinaan, dilahirkan sebagai seorang anak manusia oleh Maria, meskipun dia sempurna, tetapi untuk menyelamatkan umatnya, dia tampil di dalam darah dan daging, kemudian mati di kayu salib. Saudaraku, di akhir zaman Tuhan Yesus itu akan datang. Tetapi saudaraku, dia tidak akan kembali di dalam wujud darah dan daging seperti yang dilahirkan Maria 2000 tahun yang lalu. Namun tampilnya di akhir zaman itu, Tuhan tampil sebagai Tuhan yang maha dahsyat, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, seperti ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa itu serupa dengan gambarnya, gambar Tuhan. Tuhan yang datang di akhir zaman itu Tuhan yang memegang bintang-bintang. Wahyu pasal 1 ayat 16. Kemudian Tuhan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Kemudian Tuhan yang tampil di akhir zaman itu juga adalah Alfa dan Omega, yang wujudnya memang adalah segambar dan serupa dengan anak manusia. Anak manusia siapa, saudaraku? Pertama tentunya Adam. Adam itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian anak manusia itu siapa? Selanjutnya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, nah Adam dan Hawa ini dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ketika Rasul Yohanes ini melihat kepada Sang Pencipta itu kembali, maka Rasul Yohanes sempat bingung, karena begitu dahsyatnya dia yang datang itu, begitu luar biasanya. Tetapi dia mengambil bentuk atau wujud serupa anak manusia. Nah, ini rahasia Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13. Saudaraku, tetapi pada saat ini saya akan menyampaikan satu tema yang lain, bahwa Tuhan yang datang di dalam kedahsyatannya itu, dia berkuasa mengutus malaikat. Wahyu pasal 1 ayat 1, tetapi dia juga berkuasa menyuruh, saudaraku, bahkan memaksa iblis. Nah, ini yang orang tidak mengerti, yang banyak orang belum paham. Jadi Tuhan itu memiliki kekuatan atau kuasa untuk mengutus malaikat, tetapi dia juga memiliki kuasa untuk memaksa dan menyuruh iblis. Saudara, ini kita akan membaca, saudaraku, kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 dahulu. Ini bahwa Tuhan itu memiliki kuasa
mengutus malaikat. Ini sudah jelas, semua orang sudah ngerti kalau Tuhan itu berkuasa, memiliki hak untuk mengutus, memerintah malaikat-malaikat. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1 dibacakan Pak Tito. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Amin. Kalau tentang hal ini semua orang sudah paham. Tuhan berhak, Tuhan berkuasa, Tuhan bisa mengutus malaikat. Tetapi yang kedua ini yang akan saya terangkan, bahwa Tuhan itu ternyata bisa menyuruh iblis juga, saudaraku. Bahkan dengan sesuatu yang kuat, yang membuat iblis itu takut, nggak bisa bantah juga. Iblis itu nggak bisa dan tidak berani membantah Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau Tuhan sudah menyuruh, kalau Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, maka iblis itu takut, saudaraku. Kita juga akan baca Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini bahwa Tuhan yang datang di akhir zaman itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar, yang memegang bintang-bintang, bukan Tuhan yang ada di dalam darah dan daging lagi. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Terus, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." amin. Ini kepada orang, manusia, hamba Tuhan, itu kalau melihat Tuhan, saudaraku, maka kemudian manusia itu biasanya tersungkur di depan kakinya, dikatakan sama seperti orang mati. Ini beda loh, saudaraku. Ketika nanti iblis itu menghadap Tuhan, bahkan ketika iblis itu merasuk di dalam diri manusia, itu ketika dia bersujud juga, saudaraku, iblis itu, saudaraku, bersujud juga, tetapi berteriak-teriak tidak karuan. Nah, nanti saudara akan ngerti mana urapan Roh Kudus, mana sesuatu yang datang dari roh lain, kuasa lain. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-17 dibaca ulang, Pak Tito. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Jadi Tuhan itu memegang kunci maut, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah sebabnya Tuhan itu bisa memerintah, bisa menyuruh iblis, setan, dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan berkuasa. Di tangan kirinya Tuhan itu dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tetapi di tangan kanannya dia memegang kehidupan. Dia memegang ke-7 bintang. Dia memegang hamba-hamba Tuhan yang nanti akan dipakai oleh Tuhan, membimbing, membawa jemaat itu tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini di tangan kanannya. Oleh karena itu dalam satu ayat dikatakan di tangan kanannya ada umur panjang, saudaraku. Bahkan di akhir zaman tidak sekedar umur panjang, tetapi nanti hidup yang kekal. Karena 7 bintang ini nanti akan membawa jemaat-jemaat kepada hidup yang kekal. Kemudian di tangan kirinya, di dalam satu ayat itu memegang kekayaan, saudara. Tetapi di Wahyu pasal 1 ayat
yang ke-17 ini, ayat yang ke-18 ini, di tangan kiri Tuhan itu dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kenapa begitu? Di Amsal itu dituliskan bahwa di tangan kanannya itu umur panjang, di tangan kirinya itu kekayaan dan kehormatan. Nah, saudara, dan di kitab Wahyu pasal 1 ayat 18, Wahyu 1:18 ini menuliskan bahwa di tangan kirinya itu, saudaraku, meskipun tidak ditulis bahwa itu di tangan kirinya, tapi ini jelas di tangan kirinya itu memegang kunci maut dan kerajaan maut. Nah, apa kaitannya antara kunci maut dan kerajaan maut dengan kekayaan? Saudaraku, Amsal menulis begitu loh, saudaraku. Di tangan kirinya itu ada kekayaan dan kehormatan. Kalau di tangan kanannya itu hidup yang kekal. Nah, nanti saya jelaskan. Saudara, arti dari ayat-ayat ini adalah tangan kanan Tuhan itu memegang kehidupan yang kekal atau panjang umur. Tangan kanan Tuhan di Wahyu pasal 1 ayat 16 itu memegang bintang. Ini yang pertama, bahwa Tuhan itu yang datang di akhir zaman bukan Tuhan dalam darah daging. Kalau Tuhan darah daging, saudaraku, dia tidak akan bisa memegang bintang, saudaraku. Tetapi ini Tuhan mencipta langit bumi, makanya dia bisa memegang bintang. Kemudian arti selanjutnya apa? Tangan kanannya memegang bintang itu artinya, saudaraku, Tuhan itu memegang kehidupan yang kekal, panjang umur. Kalau saudara hidup taat, dipimpin oleh bintang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi, sudah akan panjang umur. Saudara, kalau saudara apalagi di akhir zaman taat, dipimpin oleh bintang Tuhan, saudara akan dibawa oleh Tuhan itu masuk kepada rencananya, yaitu menjadi manusia sempurna yang suatu ketika nanti akan diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian tubuh, dan memperoleh hidup yang kekal. Ini tangan kanan Tuhan. Maksud tangan kanan Tuhan yang memegang bintang, saudaraku. Jadi bintang ini berbicara dari hal pertama, ini pembawa berita kehidupan. Ini tangan kanan Tuhan. Membawa bintang itu artinya Tuhan itu membawa kehidupan kekal, memegang orang-orang yang akan dipakainya untuk menyampaikan berita tentang hidup yang kekal. Bahkan untuk saat pengangkatan itu Tuhan akan pakai hamba-hamba yang diurapi. Jadi bintang itu berbicara dari hal pembawa berita kehidupan, dan terkhusus di akhir zaman menunjuk kepada tokoh-tokoh terpilih yang disebut sebagai ketujuh malaikat sidang yang menggembalakan jemaat yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus sampai Laodikia itu, yang nanti akan menjadi pelaksana dari penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tokoh-tokoh yang ada di tangan kanan Tuhan ini, saudaraku, ini akan membimbing jemaat memasuki masa pengangkatan. Maka dikatakan di tangan kanan Tuhan itu umur panjang, bahkan nanti di akhir zaman itu membawa kepada hidup yang kekal. Orang yang mengikuti pimpinan bintang akhir zaman, saudaraku, itu akan dibawa hidup kekal sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, maka kalau sudah mendengarkan firman nubuatan yang saya sampaikan, nggak perlu saya itu datang ke tempat saudara. Sudah yakin saya doakan jarak jauh, sakit apapun saudara, Tuhan sanggup sembuhkan. Saya nggak perlu testimoni seperti orang-orang kemudian di screenshot, wah ini yang sudah disembuhkan oleh Tuhan lewat doanya Pak Peter. Nggak perlu seperti itu, saudaraku. Tetapi ini sudah terjadi, banyak sekali terjadi kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan Tuhan secara ajaib.
lewat penggembalaan imam besar, lewat penggembalaan Tuhan pencipta langit dan bumi, lewat penggembalaan imam besar agung yang melintasi langit itu. Sudah, jadi bintang itu berbicara dari hal pembawa berita kehidupan, dan terkhusus di akhir zaman menunjuk kepada tokoh-tokoh terpilih yang akan membimbing jemaat memasuki masa pengangkatan. Oleh karena itu, Amsal katakan di tangan kanannya itu umur panjang, bahkan hidup yang kekal. Sudah yang dikasih Tuhan, ini ditulis juga dalam Daniel pasal 12 ayat 3 itu tentang bintang. Kemudian Matius pasal 2 ayat 2, orang Majus itu menemukan berita tentang hidup yang kekal juga dipimpin oleh bintang. Di akhir zaman, saudaraku, ini orang nanti akan dibimbing memasuki masa pengangkatan juga oleh bintang Tuhan. Ini berbicara dari tangan kanan Tuhan, saudaraku, yang dikatakan dalam Amsal, di tangan kanannya itu umur panjang. Di akhir zaman nggak cuma umur panjang, akan dibawa kepada hidup yang kekal. Ini tangan kanan Tuhan. Jadi Tuhan itu dahsyat, tangan kanannya membawa seseorang itu pada hidup yang kekal. Kemudian tangan kirinya, saudaraku, perhatikan ini yang saya sampaikan dan yang belum banyak orang ngerti. Di tangan kiri Tuhan itu memegang segala kunci maut atau Thanatos dan kerajaan maut atau Hades. Saudaraku, ini tangan kiri Tuhan. Nah, di dalam Amsal itu dikatakan bahwa di tangan kirinya itu kekayaan dan kehormatan. Nah, nanti akan saya terangkan kaitan antara tangan kiri Tuhan yang memegang kunci Thanatos dan Hades ini dengan kekayaan dan kehormatan itu apa? Tangan kiri Tuhan itu, saudaraku, saya beritahu saudara, itu menguasai seluruh dunia kegelapan. Segala macam iblis, setan, atau Thanatos dan Hades itu juga dalam genggam tangan kuasa Tuhan. Iblis itu bisa diperintah paksa oleh Tuhan, saudaraku. Nah, ini saudara yang nggak ngerti. Jadi saudara mengira Tuhan itu masih perang-perangan gitu sama iblis, saudaraku. Tidak, saudaraku. Iblis itu kalah sudah. Cuma nanti secara nyata nanti akan dikerjakan nanti di dalam kitab Wahyu, ya, saudaraku. Jadi tangan kirinya itu memegang dan menguasai seluruh dunia kegelapan, segala iblis, setan, kunci Thanatos dan kunci Hades itu ada di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang dahulu menciptakan Adam dan Hawa. Iblis itu bisa diperintah paksa oleh Tuhan dan tidak akan berani menolak juga. Nanti saya buktikan, saudaraku. Nah, dari ayat tentang tangan kanan Tuhan yang membawa hidup yang kekal, membawa umur panjang, dan tangan kiri Tuhan yang membawa Thanatos dan Hades, yang membawa, saudaraku, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, itu nanti ada kaitannya, saudaraku. Nanti dari sini akan saya beberkan kenapa Raja Salomo itu yang oleh karena hikmat dan makrifat. Hikmat dan makrifat itu ilmu sakti, bahasa Jawanya itu. Seperti itu gampangnya, saudaraku. Raja Salomo itu karena memiliki hikmat makrifat, ilmu sakti pemberian Tuhan. Bahasa gampangnya itu gitu, supaya saudara cepat paham, ya. Jadi Raja Salomo itu karena dia memiliki hikmat dan makrifat, maka bisa memerintah dua alam sekaligus. Saudaraku, ini ibarat menggerakkan tangan kanan dan tangan kirinya Tuhan. Saudaraku, sampai dikatakan oleh orang lain ini, saudaraku, Salomo itu bisa berkomunikasi dengan binatang, bisa memerintah makhluk gaib, memerintah setan, jin, dan lain sebagainya.
Itu karena Salomo punya hikmat dan makrifat. Jadi Salomo itu bisa memerintah setan, bisa memerintah iblis, bisa memerintah jin, kalau orang lain katakan seperti itu. Meskipun, perhatikan baik-baik, Salomo tidak bersekutu dengan makhluk gaib. Perhatikan baik-baik, Salomo itu diurapi Tuhan. Dia tidak bersekutu dengan setan atau iblis. Dia tidak bersekutu dengan jin, dengan makhluk gaib. Tetapi Salomo bisa memerintah mereka. Kenapa? Karena Salomo dikaruniai oleh Tuhan hikmat dan makrifat. Salomo dikaruniai Tuhan itu kunci Thanatos dan Hades. Saudaraku, ini rahasia besar. Jadi sekarang saya akan jelaskan ya, ini contoh kecil. Contoh kecil saja dari kuasa Tuhan Yesus yang berhak dan berkuasa memerintah iblis. Saudaraku, di mana iblis itu menguasai alam maut dan alam kegelapan. Tuhan itu berkuasa. Boleh, saudaraku, Tuhan itu berkuasa, boleh dan bisa, bahkan berhak memerintah iblis. Iblis itu dia menguasai alam maut, saudaraku, dan dunia kegelapan. Seperti Salomo. Salomo itu meskipun dia diurapi Tuhan, dia raja yang sangat diurapi Tuhan, dia juga tidak bersekutu dengan makhluk gaib, tetapi dia bisa memerintah makhluk gaib. Itu karena apa, saudaraku? Karena dia memiliki hikmat dan makrifat. Saudaraku, bukan berarti Salomo bersekutu dengan jin, saudaraku. Tidak, saudaraku. Tetapi karena Salomo itu memiliki kuasa Tuhan, yang dengan kuasa itu Salomo bisa memerintah kuasa kegelapan. Nah, sekarang saya akan jelaskan contoh kecil dari kekuatan kuasa Tuhan Yesus yang berhak dan berkuasa memerintah iblis. Iblis yang berkuasa atas alam maut dan alam kegelapan. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 26 sampai 33. Jadi ini contoh kecil dari kekuatan Tuhan Yesus yang berhak, bisa, dan berkuasa memerintah iblis. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 33. Pak Tito, bacakan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Iya, roh jahat. Terus? Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Iya, dirasuki setan-setan. Terus? Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Terus? Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Cukup di sini dulu. Ini bedakan dengan Rasul Yohanes tadi. Rasul Yohanes itu melihat Tuhan di dalam kemuliaannya, dia tersungkur, tetapi dia sopan. Saudaraku, nah ini beda. Orang kalau dirasuk roh jahat, dia itu tersungkur juga di depan Tuhan, loh, saudaraku. Tetapi berteriak tidak karu-karuan. Perhatikan baik-baik. Jadi di dalam urapan Roh Kudus itu ada kesopanan, saudaraku. Sementara kalau orang itu sudah disusupi roh jahat, itu hilang kesopanan, berteriak tidak karu-karuan. Ini ketika setan, ketika iblis itu bertemu Tuhan, dia juga tersungkur, saudaraku. Sujud juga, takut sama Tuhan itu, saudaraku. Jadi iblis, setan itu takut sama Tuhan Yesus. Ini sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus itu memang Allah yang layak disembah, yang bisa menghukum iblis. Ayo dilanjutkan, Pak Tito.
Ayat yang ke-28. Ya. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ya, amin. Jadi iblis itu kalau ketemu Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, saudaraku, itu juga takut, tersungkur. Tetapi yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang tidak sopan. Saudaraku, dia takut tetapi sambil ngomel, tidak karu-karuan. "Jangan menyiksa aku," berteriak, tersungkur. Saudaraku, jadi ini saudara bisa memperhatikan antara orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus dengan orang-orang yang sedang dirasuk roh jahat. Saudara bisa bedakan ya karakternya. Kalau orang yang sedang di dalam roh, seperti Rasul Yohanes di Patmos itu mendapat wahyu, dia tersungkur tenang, saudaraku. Tetapi orang yang sedang dirasuk roh jahat ini tersungkur, berteriak keras, nggak sopan, saudaraku. Kemudian ucapannya juga tidak karu-karuan. Ayat 29, perhatikan. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ayat yang ke-30, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Amin. Sampai di sini dulu saya terangkan ya. Jadi ia berkata demikian sebab Yesus memerintah roh jahat, setan-setan, iblis itu supaya keluar. Jadi Tuhan itu berhak, bisa berkuasa untuk memerintah roh jahat keluar, pindah, pergi. Bisa Tuhan melakukan hal itu, saudaraku. Dan roh jahat itu takut sama Tuhan. Kemudian di sini dikatakan, dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Ya, setan yang banyak itu pun takut sama Tuhan, sama anak manusia, sama anak Allah yang Maha Tinggi. Saudaraku, ini merupakan satu bukti juga bahwa Tuhan itu merupakan manifestasi sempurna. Tuhan Yesus Kristus itu merupakan manusia sempurna yang bisa merepresentasikan Tuhan pencipta Adam dan Hawa yang ditakuti oleh iblis, yang bisa menghukum iblis. Yuk diteruskan Pak Tito, ayat yang ke-31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Amin. Ini saya terangkan, ini aneh. Saudaraku, jadi setan-setan itu ketika melihat Yesus, karena Yesus itu, saudaraku, dia bahkan sudah ada sebelum Adam itu ada. Dia merupakan pencipta Adam dan Hawa, saudaraku. Maka dia itu memiliki kuasa. Kalau Yesus mau, saudaraku, dia bisa menyuruh setan-setan itu masuk ke jurang maut. Saudaraku, bayangkan kalau Yesus itu cuma manusia biasa, nggak bisa, saudaraku. Nah, dari sini keilahian Tuhan Yesus Kristus, di mana dia itu memiliki kuasa untuk memerintah iblis, saudaraku. Karena iblis itu terkena perjanjian 7.000 tahun ya, bahwa selama 7.000 tahun itu iblis itu akan dibebaskan oleh Tuhan supaya dia bebas menggoda manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu ada perjanjian kurang lebih 7 tahun, nanti sampai dengan akhir kerajaan 1000 tahun damai, itu baru nanti iblis ditangkap, kemudian nanti akan dilemparkan ke jurang maut, ke neraka, saudaraku. Bahkan nanti setelah Tuhan Yesus datang
di Wahyu pasal 19 itu memang iblis ini akan dimasukkan ke jurang maut. Lah ketika waktu itu ketemu sama Tuhan Yesus, saudara, iblis ini sudah takut. Yesus sudah teriak nggak karu-karuan, pokoknya jangan masukkan aku ke jurang maut, karena ngerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pencipta Adam dan Hawa, yang memiliki kuasa untuk menghukum setan-setan, yang memiliki kuasa untuk menghukum iblis, saudaraku, bahkan yang memiliki kuasa untuk memerintahkan iblis-iblis itu masuk ke dalam jurang maut, saudaraku. Jadi setan-setan di sini ini takut kalau disuruh masuk ke jurang maut pada saat itu. Lah memang belum waktunya, ya. Jadi belum disuruh masuk ke jurang maut iblisnya itu, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-32, Pak Tito. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Amin, saudaraku. Jadi Yesus itu bisa memerintah setan, ya. Bahkan juga mengabulkan permintaannya supaya pindah ke babi-babi, saudaraku, karena memang belum waktunya dimasukkan ke jurang maut. Iblis itu belum waktunya dimasukkan ke jurang maut. Maka ketika iblis punya permintaan, Tuhan juga ngabulkan juga, saudaraku. Mereka minta supaya pindah ke babi-babi. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka. Saudaraku, yang bisa saudaraku menghukum iblis, yang bisa mengabulkan permintaan iblis itu siapa? Kalau bukan Tuhan sendiri. Nah, di sini kita semakin mengerti bahwa Yesus itu merupakan pribadi dari pencipta langit dan bumi, saudaraku. Makanya ditakuti oleh iblis. Sudah yang dikasih Tuhan. Kemudian sekarang kita akan melihat tangan kanan Tuhan dan tangan kiri Tuhan. Ini ada apa? Ada rahasia besar apa, saudaraku? Jadi sekarang kita akan melihat tangan kanan Tuhan dan tangan kiri Tuhan. Ada rahasia besar tentang hidup yang kekal, dan ada rahasia besar tentang kekayaan. Di tangan kanan Tuhan itu ada rahasia tentang hidup yang kekal, tentang nanti masa pengangkatan sehingga manusia tidak mengalami kematian tubuh. Ini ada di tangan kanan Tuhan, saudaraku. Dan tentang kekayaan ada di tangan kiri Tuhan. Padahal tangan kiri Tuhan tadi memegang Thanatos dan Hades, memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Saudaraku, ini nanti saya akan terangkan. Kita akan membaca di dalam Amsal, ya, Amsal pasal 3 ayat 16. Ini nanti kita comparekan dengan kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, di mana tangan kanan Tuhan Yesus Kristus itu memegang 7 bintang yang akan membawa manusia kepada hidup yang kekal, tidak mengalami kematian tubuh. Tokoh-tokoh akhir zaman itu 7 bintang itu, saudaraku, hamba-hamba Tuhan itu adalah hamba-hamba Tuhan terpilih yang nanti akan membawa manusia itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itulah ke-7 bintang, saudaraku. Kemudian di tangan kirinya itu memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, saudaraku. Kemudian di Amsal pasal 3 ayat 16, ini yang nulis dulu Salomo, Amsal Soleman. Ini Raja Salomo yang nulis, saudaraku. Amsal 3 ayat 16, apa di tangan kanan Tuhan dan apa di tangan kiri Tuhan? Kita akan lihat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amin. Kalau di kitab Wahyu
tangan kanannya memegang bintang. Bintang itu nanti bahkan tidak hanya menjanjikan umur panjang, tetapi akan membawa manusia kepada pengangkatan, tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, kemudian saudaraku, ini tangan kanan Tuhan ya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dan di kitab Wahyu, tangan kirinya itu memegang kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kenapa Tuhan menaruh umur panjang itu di tangan kanannya? Nah, kalau di kitab Wahyu malahan 7 bintang itu yang akan membawa manusia kepada pengangkatan, kepada rapture yang ditaruh di tangan kanannya, saudaraku. Dan kenapa Tuhan menaruh kekayaan dan kehormatan itu malah di tangan kirinya? Padahal di dalam kitab Wahyu ini tangan kiri Tuhan itu memegang kunci Thanatos dan Hades, saudaraku. Tetapi di dalam Amsal itu dikatakan tangan kiri Tuhan itu memegang kekayaan dan kehormatan. Saudara, saya beritahu, ini rahasia. Iblis itu memang diserai kekayaan dunia oleh Tuhan sebagai batu ujian bagi manusia. Jadi iblis itu memang diserai kekayaan dunia oleh Tuhan sebagai batu ujian bagi manusia. Dan hasilnya memang ada manusia kaya yang baik dan teruji. Seperti ya Raja Salomo itu. Orang kaya baik, memperhatikan pembangunan bait suci. Ini orang kaya yang baik, saudaraku, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ada kegerakan kitab Wahyu yang besar yang akan segera terjadi, dia perhatikan. Saudaraku, ada kegerakan roh Tuhan yang besar, dia menopang. Saudaraku, ini karakter dari Raja Salomo dan Daud. Orang yang kaya dan yang baik dan teruji itu menjadi seperti Salomo dan Daud. Saudaraku, dengan kekayaannya digunakan untuk membangun bait suci, dengan kekayaannya dipakai untuk menopang kegerakan besar di akhir zaman, memperhatikan pelayanan. Nah, tetapi memang kebanyakan, saudaraku, batu ujian yang wujudnya kekayaan itu membuat manusia jatuh. Saudaraku, kalau saya misalkan teriak-teriak kepada orang terkaya di dunia, mungkin Jeff Bezos gitu, saudaraku, tolonglah aku Jeff, tolonglah, saudaraku, mungkin saya diketawain. Ya, coba kamu minta sama Tuhanmu sana yang kamu sembah. Oke, bagus, Tuhan akan kasih, saudaraku. Kalau saya teriak sama dia, mungkin dia bilang begitu, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, tetapi memang banyak yang jatuh manusia oleh karena kekayaan. Ya, saudaraku, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Amin. Jadi seluruh kekayaan, kerajaan dunia, kemegahannya, saudaraku, ini memang ada di tangan iblis, memang diberikan kepada iblis sebagai batu ujian bagi manusia. Dan yang Tuhan Yesus ketika menjadi manusia juga diuji tentang kekayaan ini. Saudaraku, Salomo dan Daud juga diuji. Dia kaya, dia diberkati, dia mengerti pekerjaan Tuhan, dia mengerti membangun bait suci Allah. Kalau sekarang gitu ya, orang kaya diberkati, konglomerat, mengerti kegerakan itu membutuhkan biaya, ditopang, saudaraku. Jadi saudaraku, memang kekayaan dunia itu dijadikan batu ujian. Tuhan Yesus disuruh untuk
menyembah, untuk sujud kepada iblis. Saudaraku, iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi memang harta, saudaraku, seperti saya sampaikan, iblis itu memang diserai kekayaan dunia oleh Tuhan. Saudara, kemudian ayat 10 sampai 11 Pak Tito bacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Saudaraku, jadi ini ketika Tuhan Yesus itu sebagai manusia darah dan daging, sekalipun dia manusia sempurna dan merupakan gambar dari Allah pencipta langit dan bumi, tetapi dia juga tetap melalui ujian tentang kekayaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian Salomo itu karena memiliki hikmat dan makrifat. Saudaraku, saya akan terangkan tentang Salomo ya, saudaraku. Kenapa Salomo itu bisa kaya sekali? Saudaraku, Salomo itu karena memiliki hikmat dan makrifat, maka Salomo bisa juga memerintah setan-setan, jin, bahkan iblis juga. Saudaraku, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga bisa memerintah setan-setan, jin, iblis. Saudaraku, dan mereka nggak berani nolak. Nah, Salomo itu bisa menguasai dimensi gaib, memerintah jin, memerintah setan, tetean itu, saudaraku, itu bukan karena dia bersekutu dengan kuasa kegelapan, tetapi karena Salomo diberi kuasa, hikmat, dan makrifat untuk memerintah alam itu. Saudaraku, ini satu rahasia yang terungkapnya di akhir zaman. Nanti tokoh di akhir zaman yang disebut sebagai penunggang kuda kelabu itu, saudaraku, itu nanti memiliki kuasa memerintahkan Thanatos dan Hades. Saudaraku, di belakang penunggang kuda kelabu, ini guru bintang, hamba Tuhan dari Amerika, itu nanti memiliki kuasa untuk memerintahkan alam kegelapan, ya, Thanatos dan Hades. Makanya penunggangnya disebut maut dan Hades mengikutinya. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, saya ngerti persis ini, saudaraku. Tokoh hamba Tuhan di akhir zaman yang nanti asalnya itu dari Amerika itu akan dipercaya oleh Tuhan, dipinjemi oleh Tuhan kunci Thanatos dan Hades, sehingga nanti bisa memerintahkan maut dan kerajaan maut. Sehingga akibatnya apa? Nanti 1/4 penduduk bumi nanti akan mati. Saudaraku, jadi Salomo, ini saya kembali kepada Salomo, itu bisa kaya, saudaraku. Salomo karena memiliki hikmat dan makrifat, maka bisa memerintah jin, bisa memerintah, orang katakan, dunia gaib. Itu dijalankannya dia sebagai hamba Tuhan yang oleh Tuhan dipinjami kunci Thanatos dan Hades. Salomo memiliki hikmat dan makrifat. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja 3, ini hikmat dan makrifat yang diberikan kepada Salomo, sehingga Salomo itu bisa memerintah dunia gaib. Saudaraku, bukan Salomo bersekutu dengan dunia kegelapan, bukan Salomo bersekutu dengan setan, bukan Salomo bersekutu dengan jin, tetapi karena Salomo memiliki kekuatan hikmat dan makrifat, Salomo bisa perintahkan mereka. Seperti Tuhan Yesus perintahkan roh legion tadi. Saudaraku, mana roh legion itu disuruh sama Tuhan? Saudaraku, kita akan baca
1 Raja-Raja 3, ya 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 13. Ya, Pak Tito bacakan 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 13. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Amin. Jadi Salomo tuh ngerti, saudaraku, orang yang dipakai oleh Tuhan, yang dengan kekayaannya itu dia betul di hadapan Tuhan, dia tuh ngerti. Dia raja yang sangat kaya. Kalau persembahan tuh 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ini orang yang betul di dalam memanfaatkan kekayaan. Saudaraku, yuk dibaca selanjutnya ayat yang kelima. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Ini hikmat, saudaraku, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Terus, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu. Amin. Perhatikan di sini dulu. Jadi Salomo ini sebetulnya kalau mau dia minta umur panjang, Tuhan juga kasih. Mau minta kekayaan, Tuhan juga kasih. Minta nyawa musuhnya, saudaraku, itu juga Tuhan akan penuhi, saudaraku. Tetapi Salomo nggak minta itu, saudaraku. Jadi misalkan Salomo itu benci pada seseorang gitu ya, saudaraku, ingin supaya orang itu nyawanya dihilangkan, Tuhan tuh beri, saudaraku, waktu itu. Terus, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin. Jadi Salomo itu diberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi mengerti bahasanya binatang, ya mengerti bahasanya dunia gaib, juga ngerti bahasanya malaikat, ngerti, saudaraku, bahasanya setan-setan, ngerti, saudaraku. Bahkan dia juga memiliki karunia. Bahkan dikatakan kalau orang lain itu, saudaraku, di dalam kisah-kisah itu digambarkan Salomo itu bisa memerintah dunia gaib, ya, saudaraku. Dan memang seperti itu, saudaraku, seperti Tuhan Yesus. Terus ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Amin. Jadi sepanjang umur Salomo takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Saudara,
dari ayat ini kemudian saya juga akan tunjukkan juga bahwa kekayaan dunia itu memang diserahkan oleh Tuhan kepada iblis sebagai sebuah batu ujian bagi manusia. Nah, kalau manusia itu benar, nanti jadi seperti Salomo, mempergunakan kekayaannya yang di dalam satu ayat digambarkan itu 666 talenta emas. Saudaraku, kekayaan Salomo itu luar biasa, saudaraku. Nanti kita akan baca ayatnya. Saudaraku, satu tahun itu 666 talenta emas, itu banyak sekali ya. Saudara bisa hitung satu talenta itu kira-kira 34 kilogram ya. Saudaraku, jadi Salomo itu sangat kaya, saudaraku. Kemudian saya akan tunjukkan juga bahwa kekayaan dunia itu memang diserahkan oleh Tuhan kepada iblis sebagai sebuah batu ujian bagi manusia. Nah, yang benar ya nanti seperti Salomo akan menggunakan kekayaan, di mana jumlahnya kekayaan Salomo itu 666 itu, saudaraku, 666 talenta emas. Saudaraku, ini banyak sekali, saudaraku. Itu digunakan untuk membangun bait suci. Saudaraku, ini yang benar. Saudaraku, kita akan membaca kekayaan Salomo itu satu Raja-Raja 10 ayat 14 dan 15. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Amin. Jadi angka dari harta kekayaan itu sudah dimulai dari zaman Salomo, 666 talenta. Saudara, jadi kalau Salomo ini kaya, tetapi dengan kekayaannya dia membangun bait suci. Makanya disebut bait suci Salomo ya. Saudara, kemudian itu sempat dihancurkan juga di zaman Yerubabel, kemudian dibangun lagi. Saudara, kemudian direhab secara megah oleh Raja Herodes, dirobohkan lagi di tahun 70 Masehi, sampai sekarang belum berdiri lagi. Dan nanti ketika berdiri, nanti itu menjelang akhir zaman. Dan yang duduk di sana waspada, yang duduk di sana siapa nanti, saudara. Saudara, kita akan membaca bahwa 666 yang dahulu merupakan kekayaan, simbol kekayaan dari Raja Salomo ya, yang bisa memerintah iblis. Saudaraku, ini nanti akan dijadikan simbol kekayaan duniawi yang memang oleh Tuhan diserahkan kepada iblis, dan puncaknya menjadi alat jual beli, saudaraku, dan akan menjadi semacam dewa di akhir zaman yang dipuja-puja oleh manusia. Jadi kekayaan itu yang simbolnya adalah 666 ini nanti menjadi simbol kekayaan duniawi yang memang oleh Tuhan diserahkan kepada iblis, dan puncaknya terjadi di masa antikris, dan puncaknya alat jual beli ini nanti akan menjadi semacam dewa akhir zaman yang dipuja-puja oleh manusia. Ya, saudara, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 18. Wahyu 13 ayat 14 sampai 18. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Terus, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Terus,
dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Terus, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saudaraku, jadi dari sini terungkap jelas apa yang di tangan kanan Tuhan. Itu 7 bintang. Saudaraku, kalau Raja Salomo itu menuliskan yang di tangan kanan Tuhan itu umur panjang. Kemudian apa yang di tangan kiri Tuhan? Itu adalah kunci maut dan kerajaan maut. Itu ada di tangan kirinya. Saudaraku, dan ini mengandung arti apa, saudaraku? Segala macam kekayaan dan kemuliaan dunia itu, saudaraku, memang diserahkan oleh Tuhan kepada iblis untuk menjadi batu ujian bagi manusia. Manusia yang benar akan bersikap seperti Salomo, menggunakan hartanya untuk membangun bait suci, memperhatikan pelayanan. Saudaraku, tetapi banyak orang yang jatuh di sana. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara, saudara dipimpin oleh bintang Tuhan, yang bukan hanya membuat saudara itu berumur panjang, tetapi akan membawa saudara nanti hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.